Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja selama belajar di rumah. Ya, hari ini kita adalah pertemuan ke-7 komunikasi kesehatan. Perlu kalian ketahui bahwa dalam komunikasi kesehatan fungsinya adalah untuk memecahkan masalah atau problem solving. Kalau suatu daerah mengalami masalah, maka seorang petugas kesehatan, dokter atau sarjana kesehatan masyarakat diharapkan mampu menjadi agen untuk memecahkan masalah. Ya, nah ada beberapa tahap yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah menentukan tema dan konsep proyek kita, ya kan? Kemudian yang kedua adalah identifikasi 5W+1H. Kemudian yang ketiga adalah menentukan kepanitiaan. Nah, dalam menentukan tema dan konsep proyek, gunakan brainstorming atau berdiskusi. Biarkan masing-masing anggota untuk memberikan ide atau gagasan. Bagaimana cara menyelesaikan masalah yang dihadapi. Ya, gunakan brainstorming. Kemudian pertimbangkan juga untuk melihat sosial budaya sasaran. Ya, misalnya ketika Anda memutuskan untuk membuat penyuluhan atau tatap muka untuk proyeknya, maka tentukan bagaimana budaya mereka. Ya, bagaimana budaya mereka? Apakah mereka suka dengan model-model penyuluhan, ya? Ataukah mereka lebih suka dengan poster atau dengan spanduk, ya? Kemudian atau seminar atau sebuah program televisi, ya? Itu Anda nanti yang akan menentukan bagaimana konsep yang Anda akan pilih, ya. Kemudian menentukan temanya adalah, misalnya kemudian Anda menemukan adalah penyakit tuberkulosis sangat tinggi di Durikepa, Jakarta Barat, misalnya, ya. Itu adalah tema yang mau Anda angkat, ya. Kemudian Anda berpikir bagaimana ya cara mengendalikannya, bagaimana cara mengatasinya masalah tersebut. Nah, kita sampai itu pada identifikasi 5W+1H, yaitu 5W, who, what, when, why, where, dan satu hanya adalah how. How tadi adalah ketika kita melihat masalah tuberkulosis di Durikepa, Jakarta Barat, maka kita bertanya, bagaimana ya cara mengendalikannya, bagaimana ya cara menghentikannya penularannya, dan sebagainya. Ya. Jadi ini contohnya adalah bagaimana mengendalikannya. Kemudian siapa yang bertanggung jawab dalam pengobatan atau pencegahan? Ya, siapa sasarannya dari penyuluhan kita nanti misalnya? Sasarannya adalah penderita tuberkulosis misalnya. Ya, maka pesannya adalah bahwa penderita tuberkulosis harus minum obat secara teratur setiap hari selama 6 bulan berturut-turut, tidak boleh berhenti. Kalau dia merasakan nyaman atau merasa sehat, dia tidak boleh berhenti untuk meminum obatnya. Mengapa? Karena bisa terjadi resistensi obat di dalam tubuhnya. Jadi tubuhnya tidak lagi dapat diobati dengan obat yang sama kalau dia tidak menyelesaikan course-nya sampai 6 bulan atau 9 bulan sesuai perintah dokter. Nah, kemudian siapa yang bertanggung jawab dengan pencegahannya? Bisa si pesakit, bisa juga keluarganya. Keluarganya diajarkan bagaimana supaya mereka tidak tertular dari pesakit. Nah, itu apa saja yang harus dilakukan oleh keluarganya, ya, atau orang-orang di sekitar pesakit, ya. Mungkin Anda mulai memberikan perlunya APD atau alat pelindung diri ketika berinteraksi dengan pesakit, maka diharapkan menggunakan masker. Atau pesan lagi bahwa barang-barang penderita tuberkulosis itu harus disendirikan. Jadi handuknya harus sendiri, ya. Alat-alat makannya, piring, mangkuk, sendok, garpu harus sendiri, ya. Itu pesan-pesan yang akan Anda sampaikan. Kemudian apa saja yang bisa membuat tubuh lebih baik atau sehat? Ini salah satu pesannya. Jadi baik pesakit maupun keluarganya diharapkan untuk kualitas kesehatannya tetap bagus. Jadi diharapkan baik pesakit tidak merasa mual atau muntah ketika diminta untuk banyak minum buah-buahan,
jus ya, banyak makan buah-buahan, banyak makan makanan yang bergizi supaya kekebalan tubuhnya makin lama makin tinggi ya. Demikian pula dengan keluarga di sekitarnya. Diharapkan banyak makan makanan yang bergizi, buah, sayur ya. Karbohidrat juga penting seperti nasi ya untuk meningkatkan energi ya. Itu pesan-pesan yang akan Anda buat. Kemudian kapan akan diadakan penyuluhannya? Kapan ya? Kalau misalnya sasaran Anda adalah ibu-ibu misalnya, maka Anda mesti mempertimbangkan kalau jam 8 atau jam 9 pagi saya adakan penyuluhan di Puskesmas Duri Kepa, kira-kira ibu-ibu itu akan datang atau tidak ya? Atau mereka lebih suka menonton sinetron yang mereka suka pada jam-jam tersebut ya. Anda mesti mempertimbangkan itu ya. Kapan akan diadakan penyuluhannya ya. Kemudian mengapa penyuluhan diadakan lebih cepat? Anda harus menjawab ketika ditanya oleh pengambil keputusan, kenapa Anda ingin melaksanakan penyuluhan ini lebih cepat? Anda bisa mengatakan urgensinya, bahwa penularan tuberkulosis sudah sangat tinggi di daerah Duri Kepa, maka wajib atau urgent sifatnya kita mengadakan penyuluhan segera ya. Kemudian di mana lokasi penyuluhan? Nah, Anda bisa melaksanakannya mungkin kalau di puskesmas Anda mungkin merasa tidak ada privasi untuk menderita tuberkulosis. Ingat bahwa penderita TB sering mengalami apa yang disebut stigma, sehingga ketika mereka memproklamirkan diri bahwa mereka menderita tuberkulosis, biasanya orang-orang akan menghindarinya ya. Maka itu sebabnya Anda mungkin bisa melakukan penyuluhan itu di sebuah rumah yang sifatnya lebih privasi misalnya, atau boleh juga di puskesmas atau rumah sakit yang mengizinkan sebuah ruangan untuk bisa digunakan penyuluhan yang akan Anda lakukan ya, di mananya. Oke. Setelah itu adalah Anda setelah identifikasi who, where, when, why, where, how, maka Anda menentukan kepanitiaannya ya. Pilih ketua, sekretaris, anggota, dan kewajibannya apa. Jangan lupa untuk mencatat mengobservasi selama pelaksanaan dan kemudian nanti akan mengevaluasinya ya. Saya kira nanti Anda dapat membaca dari modul atau tugas yang saya berikan, mohon dikerjakan. Dan sekali lagi kalau Anda ada pertanyaan bisa kirim melalui WhatsApp atau email saya. Kemudian tetap jaga kesehatan selama belajar di rumah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.